Nike Wijaya dan secara eksklusif kami masih tersambung dengan Direktur Bisnis Consumer BRI Ibu Handayani. Ibu Handayani, kita lanjutkan kembali dialog kita. BRI menilai seperti apa terkait dengan urgensi suku bunga rendah untuk kredit consumer seperti KPR dan juga kredit kepemilikan kendaraan? Ya, kalau saya lihat tentu kebutuhan KPR yang tadi saya sampaikan masih memiliki gap khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pemerintah khususnya untuk KPR subsidi memang harus terus dilanjutkan, bahkan mungkin porsinya harus ditambah. Karena itu untuk memberikan kepastian ya bagi khususnya masyarakat berpenghasilan rendah untuk mereka memiliki rumah dan memperhitungkan kira-kira installmentnya dengan kepastian suku bunga yang sudah ditentukan untuk periode jangka waktu yang relatif cukup panjang. Jadi saya rasa ini menjadi sebuah kebutuhan yang memang harus terus dipertimbangkan untuk terus diberikan agar gap kepemilikan rumah ini khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini bisa dipenuhi. Nah, terkait dengan insentif suku bunga untuk kepemilikan kendaraan, tentu ini juga menjadi bagian yang penting karena kita tahu bahwa tentu dengan infrastruktur yang semakin baik, keterhubungan juga, kemudian public transportation yang mungkin masih terus perlu dikembangkan, maka kepemilikan kendaraan khususnya untuk yang CC yang rendah ini masih dibutuhkan untuk diberikan insentif. Sudah banyak memang insentif yang diberikan oleh pemerintah, tetapi kepastian suku bunga mungkin menjadi salah satu yang juga harus terus menjadi program yang penting. Baik, kita akan beralih ke digitalisasi. Seiring dengan semakin maraknya adopsi digital dan juga penggunaan platform sistem pembayaran berbasis digital seperti kartu kredit digital, pay later, mobile banking, ataupun sistem transaksi QR Code. Lalu bagaimana proyeksi BRI terhadap masa depan bisnis kartu debit dan juga kartu kredit? Ya, mungkin Anneke ini akan bergeser ya. Kalau dulu kita mungkin akan banyak menerbitkan kartu kredit betul-betul physically ada kartunya gitu. Ke depan kartu kredit ini akan sifatnya cardless, dia akan ada di dalam mobile apps dan menjadi bagian dari source of fund. Nah, arah ke sana sudah dilakukan oleh BRI dengan kita berkolaborasi melakukan co-brand begitu ya untuk cardless dan juga mulai banyak sekali kita bekerja sama dengan para fintech untuk kita bisa meluncurkan pay later yang sebenarnya secara fitur ini sama functionality-nya dengan kartu kredit. Nah, ke depan tentu dengan semakin meningkatnya transaksi berbasis commerce, pastinya juga ada inisiatif untuk cross border transactions begitu, maka tentu pembayaran berbasis cardless ini juga semakin marak begitu ya, dan tentu ini menjadi strategi penting dan strategi utama bagaimana BRI merespons dari customer behavior yang tentu berubah sejak kita tahu di pandemi COVID ini. Baik, lalu bagaimana strategi dan inovasi yang BRI tempuh untuk mengembangkan bisnis kartu kredit dan juga kartu debit perseroan secara berkelanjutan? Ya, jadi tadi karena kita sudah menyiapkan infrastruktur yang tentu mendukung transaksi cardless ini, pastinya nantinya kredit card lebih banyak menjadi cardless contactless gitu ya, di mana kartu kredit ini berfungsi sebagai source of fund-nya. Namun kita tetap merasa yakin bahwa transaksi berbasis kartu ini pasti akan terus bertumbuh sejalan dengan tentu pilihan-pilihan source of fund yang antara lain selain tadi dari savings account-nya tentu dari kredit card-nya sebagai basis transaksi. Jadi kalau kita lihat bahwa di tahun 2022 ini kami masih yakin gitu ya, pertumbuhan transaksi berbasis kredit card ini masih di kisaran 20-25%. Baik, lalu bagaimana ekspektasi BRI secara umum untuk iklim bisnis consumer di industri perbankan di tahun 2022 ini? Kalau kita melihat dari indeks keyakinan consumer, kemudian juga masyarakat sudah mulai beraktivitas bergerak begitu, kemudian juga transaksi di offline store juga sudah mulai meningkat, dan juga kalau kita lihat transaksi berbasis digital terus makin meningkat, maka kita melihat di 2022 ini pertumbuhan bisnis consumer akan positif. Bahkan kalau kita lihat akan bertumbuh
saya harapannya double digit dari tahun 2021 dan memang mood-nya adalah mood ekspansif begitu, sehingga harapannya ini tentu memberikan accessibility, kemudahan bagi masyarakat untuk bisa memanfaatkan seluruh fasilitas kredit consumer di BRI. Double digit di 2022. Terima kasih kepada Ibu Handayani, Direktur Bisnis Consumer PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI, telah bersama kami dan berbincang di Money Talks.